Iya. Bagaimana ini kondisi kaum muslimin yang mungkin sudah pada taraf di kondisi yang merasa seolah tidak ada harapan, ya, merasa tidak ada lagi jalan. Eh, Kapan pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita membaca dalam Al-Qur'anul Karim, ya, itu ada ayat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul latina khalu min qablikum masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal latina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib." Ini adalah ayat yang menerangkan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala sungguh dekat, pasti akan terjadi. Tapi ada sebuah kondisi yang itu secara sunnatullah akan dihadapi oleh kaum muslimin. Kan itu ayatnya menerangkan tentang keadaan-keadaan yang itu dengan massat-humul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu. Yang keempat, hatta yaqula ar-rasulu wallatina amanu ma'ahu mata nasrullah. Itu sebuah penggambaran oleh Al-Qur'an bahwa kaliber para pendamping Nabi, para sahabat Nabi pun itu sudah dalam kondisi melihat seolah-olah tidak ada jalan lagi. Ya. Tapi kalau kita membaca Al-Quran, ya, optimisme yang ditanamkan oleh Al-Quran bahwa pertolongan itu adalah sungguh dekat. Apa pelajaran yang sangat menarik di sini? Jadi kalau kita berkaca kepada perjuangan baginda Rasulullah SAW, ya, bahwa itu sudah dialami oleh Rasulullah SAW, al-ba'sa wad-dharra wazulzilu, sampai kemudian kan mengadu sahabat Khabbab bin al-Arats radhiyallahu an ketika Rasulullah sedang bersandar di naungan Ka'bah itu. Ala tastansiru lana, ala tad'u lana ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak mendoakan kami ya Rasulullah? Kenapa engkau tidak mintakan pertolongan untuk kami ya Rasulullah? Itu maksudnya kan sudah dalam kondisi bahwa berat sekali. Padahal ini kaliber sahabat yang sudah tahan banting. Khabbab bin al-Arats. Nabi jawab bahwa Allah pasti menyempurnakan urusannya. Ini menarik ya. Jadi saya ingin mengulas sedikit bahwa pertolongan Allah yang dibicarakan oleh Al-Quran, pertolongan Allah yang dibicarakan oleh hadis Rasulullah SAW itu tidak dikatakan bahwa Allah pasti menolong per orang kaum muslimin. Allah pasti menolong individu-individu kaum muslimin secara keseluruhan. Tapi Allah katakan dalam bahasa bahwa Allah pasti menyempurnakan urusannya. Bahwa pertolongan Allah itu dekat. Bukan dikatakan bahwa pertolongan kepada kaum muslimin yang di sini atau yang di sana. Maksudnya adalah bahwa kemenangan Islam itu secara sunnatullahnya memang akan ada fase-fase yang sangat berat. Dan mungkin sekarang ini adalah fase-fase yang sangat berat, ya. Ya, kita sangat prihatin kondisi saudara-saudara kita di berbagai penjuru dunia itu. Tetapi justru semakin, ya, berat keadaan itu, justru semakin gelap keadaan itu, maka kita justru yakin bahwa pertolongan Allah itu sudah semakin dekat. Karena itu rumusnya kan tadi, sudah yaqular rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Sebelumnya sudah zulzilu, zulnya diguncang. Sudah, coba bayangkan sahabat terguncang jiwanya, itu udah berat banget. Dalam keadaan seperti itu, justru kata Allah berarti sudah sangat dekat pertolongan itu. Jadi kita logikanya dibalik ya. Kalau misalnya mungkin umumnya manusia menganggap bahwa ini kok sudah seberat ini, udah sesulit ini, udah segelap ini, wah mungkin sekian ribu tahun lagi kan, kadang-kadang diolok-olokin gitu, mungkin khilafah itu sekian ratus tahun lagi. Kebalik, justru ketika kondisi semakin mereka itu berada dalam kondisi yang tidak bisa bergantung lagi kepada makhluk kecuali hanya kepada Allah, maka justru di situ Allah turunkan pertolongannya. Allah ingin menegaskan bahwa meskipun ada kaidah sebab akibat,
dan itu sunnatullah. Meskipun kaum muslimin diwajibkan ya untuk menolong, untuk kemudian berupaya berjuang, tapi tetaplah kemenangan itu dari langit, tetaplah kemenangan itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang dimaksud dengan an-nasru biyadillah, maksudnya adalah bahwa memang kita wajib melakukan segala ikhtiar sampai dalam taraf yang tadi ya. Sampai dalam taraf itu zulzilu, sampai dalam taraf kita massathumul ba'sa wad dharra. Jadi kita melihat kondisi ini justru merasa bahwa kemenangan kaum muslimin mengapa? Ada banyak faktor. Pertama, ya, bahwa ya, kita bukan bicara optimisme kosong ya. Saya bukan hanya sekedar untuk memompa motivasi. Apa ideologi pemahaman yang menjadi rivalitas Islam itu sudah runtuh. Kepercayaan pada komunisme sudah duluan, sekarang kepada kapitalisme. Orang-orang yang di Amerika itu sudah memprotes sendiri. Orang-orang yang menjadi rakyat di Eropa sudah kemudian menyatakan ketidaksetujuannya dengan gagasan kapitalisme itu. Yang kedua, ya, bahwa yang menjadi faktor kelemahan kaum muslimin adalah bercokolnya penguasa-penguasa yang dulu dianggap sebagai penguasa yang berkhidmat kepada umat, sekarang umat sudah tidak lagi. Penguasa-penguasa di Arab, penguasa-penguasa di Timur Tengah, itu kan dulu sebagian kaum muslim masih menggantungkan harapannya, bukan? Tapi seiring waktu, dengan adanya Gaza, dengan adanya Sudan, dengan adanya berbagai macam peristiwa di Suriah, itu membongkar topeng-topeng kejahatan para penguasa itu. Itu semakin mendekatkan, bukan? Bahwa umat Islam ini tidak lagi berharap kepada mereka. Umat Islam ini berharap kepada kepemimpinan yang benar-benar Islami, kepemimpinan yang benar-benar menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dari sisi kaum muslimin, kalau kita bicara tentang dinamika umat, maka kesadaran umat Islam di era ini, kesadaran umat Islam di tahun ini, ya, dengan berbagai dinamika peristiwa politik ya, dan sosialnya itu, ini adalah era yang bisa kita katakan kesadarannya semakin meningkat, kesadaran kaum muslimin semakin baik. Apa dasarnya? Ya, coba lihat ya, bahwa umat Islam ketika membela saudara-saudaranya di Gaza tidak lagi seperti puluhan tahun yang silam ketika membela saudara-saudaranya di Gaza atau di tempat-tempat yang lain. Kalau dulu umat Islam ketika menolong saudaranya, ada mobilisasi, ada misalnya tindakan-tindakan untuk melakukan apa namanya itu ya, gathering, itu kan merasa sudah beramal dan merasa sudah oke ketika memberikan sumbangan, kemudian dibawa ke sana. Tapi apa yang terjadi dengan kondisi sekarang? Ya. Umat Islam menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa itu bukan solusinya, betul tidak? Bahwa itu bukan menjadi jalan keluar. Udah berapa truk yang kemudian disumbangkan kaum ini itu gagal mencapai Gaza, sehingga umat kemudian mencari apa solusi sesungguhnya, apa solusi yang sebenar-benarnya. Dan saya kira ini adalah sebuah pertanda baik ya, sinyal yang sangat positif bahwa itu bisa kita katakan adalah satu indikasi tentang semakin dekatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.